Oke, apa kabar teman-teman, teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua? Apa kabarnya? Semuanya selalu sehat-sehat semua. Oke, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menuangkan cerita pengalaman saya dalam video ini, tapi kali ini tidak ada berhubungan dengan makhluk yang orang biasa bilang tidak nyata ya, tapi walaupun saya sendiri merasakan itu nyata bagi saya, dan mungkin orang lain menganggapnya tidak nyata, atau dengan kata lain makhluk gaib. Cuman kali ini saya tidak akan bercerita tentang teman atau sahabat saya yang gaib, tapi satu pengalaman yang mana suasana teman-teman, suasana itu membuat perasaan hati itu terasa mencekam. Bagi saya sih ini lebih seram, atau lebih apa dengan kata lain ya, lebih seru, atau apa ya, suasana hati saya lebih merasa lebih takut gitu, ketakutan daripada saya bertemu dengan sosok teman yang gaib. Oke, langsung pada topik ceritanya teman-teman ya. Jadi mula awal ceritanya itu seperti ini. Saat itu saya pulang kerja teman-teman, saya pulang kerja, terus dari tempat kerja ke rumah itu kan saya naik motor. Dari pas pada pertengahan perjalanan itu saya merasa haus teman-teman, haus. Jadi ada satu tempat yang biasanya tempat saya singgah kalau saya haus, itu daerah perumahan Bunga Lestari. Jadi perumahan Bunga Lestari itu gini teman-teman, dia perumahan dia dekat dengan jalan besar. Jadi ini misalnya ini perumahan teman-teman ya, di depannya itu masih ada tanah sedikit, terus trotoar, terus jalan besar. Jadi dekat pintu gerbang, jadi perumahan itu ada pintu gerbangnya teman-teman. Pintu gerbangnya itu kan tertera nama Bunga Lestari gitu. Samping gerbang itu, di daerah pintu gerbang itu ada 5 ruko teman-teman. 5 ruko itu, ruko paling ujung, ruko nomor 1 lah ya, nomor 1 itu dia minimarket. Jadi ruko keduanya itu kayak ada perkantoran, 2 ruko, terus ujungnya itu kayak showroom elektronik lah, seperti itu. Tapi di ujung itu tidak ada jalan keluar, jalan buntu ya. Jadi semua dari trotoar itu tertembok sampai ujung. Jadi jalan masuknya itu jalan yang menuju ke pintu gerbang perumahan teman-teman. Jadi masuk kalau kita mau singgah ke minimarket itu ya, kalau lurus kita masuk langsung dalam perumahan ya, pintu gerbangnya di samping itu. Kalau kita mau singgah ke minimarket itu ya belok ke kanannya ya, ke kanan. Jadi antara pintu gerbang ke ke jalan besar itu ada di deretan ruko, terus depan ruko itu ada tanah kosong yang mereka untuk parkir ya, untuk parkir itu selebar panjang 2 mobil lah, sepanjang 2 mobil. Jadi agak lumayan luas ya. Jadi saya suka singgah di situ. Kenapa saya suka singgah di situ? Karena tempatnya menurut saya itu agak nyaman ya untuk istirahat ya. Karena minimarket itu juga menyediakan beberapa meja kursi ya, untuk sekedar kita duduk minum gitu. Jadi kalau pengunjung mau beli makanan ringan, minuman, bisa dinikmati langsung di situ. Terus tempat parkirnya juga kalau malam itu luas, karena
aktivitas perkantoran dan showroom itu kelihatannya aktivitas yang ada sampai malam itu cuma minimarket. Jadi yang lainnya mungkin tutup sore ya, saya nggak tahu alasannya. Cuman selama saya berkunjung di situ, saya sering teman-teman lewat, saya haus, saya berkunjung di situ, hanya sekedar minum dan merokok gitu kan. Itu setahu saya biasanya kalau lewat situ kan sekitar jam 6-an atau jam 7 itu yang sampingnya itu udah pada tutup. Jadi cuma minimarket yang masih buka. Terus biasanya anak-anak perumahan, remaja dan perumahan itu mungkin kalau sore kan pada nongkrong di situ ya. Karena kan itu area yang mungkin untuk duduk-duduk sore lah, lebih enak gitu kan. Sementara beberapa ruko itu udah tutup kan, dia bisa duduk di lantai depan ruko itu, karena kan agak tinggi, posisi lantainya agak tinggi teman-teman. Jadi untuk duduk tuh enak lah sambil lihat pemandangan ke jalan ya. Jadi mungkin kebiasaan anak-anak remaja situ, atau mungkin ada satu keluarga kecil yang hanya di situ sambil main-main, duduk menikmati sore ya kan. Jadi suatu ketika kejadian teman-teman, saya ke situ itu agak malam. Jadi saya pulang dari kerjaan tuh sampai itu sekitar jam setengah 10-an malam lah, mendekati jam 10. Dan minimarket itu masih buka. Cuman anak-anak yang biasa nongkrong itu sudah nggak ada. Mungkin mereka kan cuman di situ sampai habis maghrib kali mereka udah pada balik gitu. Jadi suasana agak lenggang gitu kan. Tapi di tempat meja waktu saya mau masuk di market itu, meja ada satu orang yang baru menikmati minum sama makan yang kecil sambil merokok gitu. Terus saya masuk, waktu itu saya mau beli minuman karena saya haus. Saya beli minuman, saya beli rokok gitu teman-teman. Waktu saya masuk di market itu ya kan, kebetulan antriannya tidak terlalu banyak, tapi mungkin juga saya kurang tahu tutupnya jam berapa ini market itu, tapi saya tengok pengunjung udah mulai sepi gitu. Jadi waktu saya ke situ tuh cuma ada 3 orang, saya antrinya nggak terlalu banyak. Habis beli itu kan saya bisa dapat rokok sama minum kan, saya keluar teman-teman. Dari keluar pintu, saya waktu buka pintu market itu kan saya langsung mau ngambil sepotong rokok, saya menghidupkan rokok tersebut kan, saya isap. Tapi ada satu hal yang membuat saya terkejut teman-teman, sahabat-sahabat saya semua. Jadi saya waktu menghisap rokok, tangan kiri saya kan masih memegang minuman ya, terus saya minum gitu. Saya masih belum menyadari waktu itu saya minum, saya biasa aja, rencana saya mau ke tempat duduk sebentar lah gitu sambil menikmati rokok gitu kan, sebatang gitu. Tapi saya terkejut teman-teman. Kenapa? Saat saya melihat ke depan itu, saya merasa saya dalam suatu area yang salah. Dalam pengertian kayak gini, saya merasa saya itu di tempat yang asing, tempat yang belum pernah saya kunjungi. Ini memang betul-betul bikin saya betul-betul terkejut teman-teman. Saya tercengang gitu teman-teman kan. Saya melihat sekeliling saya tuh, kok saya ini di mana ya? Jadi saya kayak orang linglung, bingung sendiri gitu teman. Saya nggak ngerti apa yang menyebabkan itu, tapi saya merasakan itu, saya ini kayak merasa orang yang sedang tersesat. Bayangin teman-teman. Padahal saya udah bukan sekali 2 kali ke situ, tapi saya merasakan, loh, saya ini salah masuk ya. Saya pikir, oh, saya masalah masuk nih minimarket nih. Aduh, macam mana ya? Dan aneh, satu hal yang sangat aneh saat itu teman. Kalau toh saya salah masuk suatu minimarket, tentunya logikanya saya nggak perlu panik
gitu kan. Logikanya saya kan nggak perlu panik atau takut, karena apa? Saya kan orang lama di kota itu kan. Saya bukan penghuni baru di kota itu. Jadi misalkan saya salah tempat, harusnya saya kan berpikiran slow aja, keluar pindah tempat lain gitu, mencari tempat. Atau misalkan tadi saya salah masuk di market, saya kan bisa keluar mencari arah mana yang betul kan begitu. Tapi kali ini beda suasananya teman-teman. Saya dalam hati cemas. Saya nggak ngerti kenapa hati saya itu penuh dengan kecemasan gitu. Kayak ada rasa ketakutan yang besar dalam hati saya itu. Jadi pikiran saya itu, aduh, kenapa ya saya bisa kesesat ke sini? Ada apa ya? Sambil saya merokok kan, saya minum, saya jalan ke tempat duduk itu, saya duduk sebentar teman-teman, saya perhatikan, karena hati saya masih gelisah kan, aduh salah saya di mana, saya masih gitu teman-teman, saya masih, aduh salah saya di mana ya, ini kayak orang kebingungan, padahal seharusnya normalnya saya kan nggak perlu bingung, kalau salah kan saya bisa putar arah balik lagi gitu kan, logikanya. Tapi yang kejadian saya itu justru saya itu kayak orang kebingungan gitu, nggak tahu solusi harus bagaimana gitu. Tapi sedikit logika saya masih jalan. Saya berdiri kan teman-teman, saya berdiri dari tempat duduk itu. Saya berdiri, saya jalan ke kanan lagi menuju pintu gerbang. Saya perhatikan gini kan, nama pintu gerbang itu betul Perumahan Bunga Lestari, nggak salah. Jadi apa yang salah ya? Tapi kok mendadak tuh kayak lingkungan saya tuh sangat beda gitu, sesuatu yang nggak pernah saya kunjungi teman-teman. Saya membaca ini nama perumahan ini betul, minimarket ini betul, ya kan? Masa ada tempat yang kembar sih? Jadi hati saya masih berpikir gitu teman-teman, atau pintu gerbangnya ada dua. Tapi saya berpikir, perasaan tadi saya dari tempat kerja itu jalurnya betul, jalan yang saya lalui itu betul menuju rumah. Tapi kenapa waktu saya singgah belok ke minimarket ini kok saya jadi melihat sesuatu yang berubah gitu. Cuman nalar saya tuh waktu itu sama sekali nggak jalan, yang ada cuma ketakutan. Oh saya ini nggak bisa pulang, macam mana saya nggak bisa pulang, kayak gitu teman-teman. Kan aneh gitu kan. Kecuali ini memang betul-betul saya pengunjung baru di kota tersebut, mungkin saya bisa berpikiran seperti itu. Tapi ini enggak, ini sesuatu yang rutin saya lakukan, ya kan, yang tiap hari saya lalui. Dan saya bukan sekali, saya sering juga singgah di minimarket ini. Jadi saya balik lagi tempat duduk lagi teman-teman, saya rokok minum, saya masih mencoba kembalikan logika saya gitu, mengenai pikiran saya pandangi jalan itu, jalannya berubah, beda gitu kan. Aduh, apa nih yang sebenarnya terjadi sama saya? Pikiran saya masih seperti itu teman-teman. Di tengah kegelisahan saya itu ya, saya berdiri lagi teman-teman. Berdiri lagi, saya jalan ke kanan lagi. Saya tengok lagi, saya perhatikan lagi di perumahan itu kan, pintu gerbangnya betul tertulis Bunga Lestari, betul. Aduh, jadi apa yang salah ya? Terus waktu itu ada orang lewat di perumahan itu kan. Saya tanya, bang, ini betul kan perumahan ini? Saat tunjuk nama tulisan Bunga Lestari di pintu gerbang itu. Betul, kata dia bilang gitu. Bisa betul orang itu cuma lalu aja gitu kan. Saya semangut, tapi masih hati saya nih teman-teman, hati saya itu masih macam mana ya, macam gitu pikiran teman saya itu. Teman saya betul-betul merasa kayak dalam suasana yang ketakutan mencekam itu, padahal itu suasana kan nggak betul-betul gelap gitu teman-teman, kan lampu di gerbang itu kan ada lampu TL-nya panjang gitu kan. Terus di minimarket itu lampunya kan terang. Cuman waktu saya menengok ke jalan raya itu lampunya memang nggak begitu terang, agak remang gitu. Jadi teman-teman,
saya juga, hati saya udah gak karuan ya, dalam kecemasan, ketakutan yang mencekam. Terus saya melihat ke jalan tuh teman-teman, saya duduk sambil merokok gitu kan, tempat tuh saya perhatikan jalan itu. Terus saya berpikir, coba saya tengok jalan itu. Saya turun dari tangga minimarket itu teman, saya turun ke tempat parkir. Tempat parkir itu kira-kira sepanjang 2 mobil lah, karena motor saya juga terparkir di situ. Parkir sampai ke ujung parkir itu, mepet sekali dengan trotoar. Saya perhatikan jalan itu kan teman. Saya melihat jalan ini berbeda, ini bukan jalan yang biasa saya lalui gitu. Saya tertegun, saya termangu dalam suatu pikiran yang bingung gitu, bingung. Dan yang aneh teman-teman, perasaan saya itu kayak penuh rasa dengan ketakutan, cemas gitu. Saya nggak bisa pikir sebabnya apa. Jadi saya perhatikan jalan itu terus kan teman-teman. Sahabat-sahabat semua, saya perhatikan jalan itu terus. Saya merasa jalan itu kan cuma 2 arah teman-teman, 2 arah. Itu kayak jalan itu remang. Padahal jalan itu di tempat kami itu, tiap jalan itu ada lampu orange teman-teman. Lampu jalan itu kan hidup gitu kan. Biasanya sih ya walaupun nggak gelap, tapi penerangan itu cukup membantu gitu. Jadi nggak terlalu nampak remang-remang. Tapi saat itu yang saya lihat itu remang-remang teman. Aduh, macam mana gitu kan. Habis itu saya masih termangu teman. Saya sama sekali saya nggak berkata apa-apa, cuma saya, hati saya ini kayak penuh rasa, aduh macam mana nih ya, macam ada rasa ketakutan, nggak bisa pulang kan, aneh ya kan. Ibaratnya itu kota-kota saya sendiri, dan istilahnya banyak seluk-beluk jalan yang saya tahu, tapi kenapa saat saya merasa hanya salah masuk minimarket, saya merasa harus nggak bisa pulang gitu. Saya sambil rokok, saya rokok gitu teman-teman, rokok, saya minum, saya perhatikan jalan itu. Saya mencoba menghilangkan kecemasan saya ini, sambil napas gitu, sambil napas berulang kali kan. Tapi ada apa yang salah ya? Itu yang ada di, yang saya terucap yang dari, kira-kira ada apa yang salah gitu ya. Saya mengucap yang dari teman-teman. Habis itu keheningan saya menatap pintu itu terhentak dengan bunyi gerai minimarket tuh mau ditutup. Bunyi gerai, ternyata itu udah mulai jam 10. Jadi pegawai minimarket itu udah mulai benar-benar mau nutup gitu. Jadi pertama gerai di luar ditutup, tapi pintunya masih dibuka, pintu masuk minimarket itu. Tapi mereka udah mulai masukin kursi dan meja ke dalam. Terus tiba-tiba saya ternyata sadar teman-teman, loh, ini kalau ditutup saya nanti sendirian. Pikiran saya seperti itu teman-teman, sendirian dong kalau orang ini pada pulang kan gitu. Terus tak sadar seperti itu, saya lari menuju ke minimarket. Saya lari, saya mendekati yang pegawai minimarket yang sedang menutup gerai itu. Kebetulan kan, walaupun saya nggak kenal, tapi kan karena saya sering berkunjung di situ kan, dia kenal wajah lah. Saya kenal wajah saya, dia kenal wajah saya. Jadi saya bilang, dek, saya bilang gitu kan. Terus ya deh bang, saya bilang, bisa nggak minta tolong apa bang, kata adik itu seperti sama saya kan. Ini dek, saya mau nanya, ini jalannya jalan baru ya, saya bilang gitu. Terus adik itu bilang, enggak bang, ini jalan lama. Terus saya diam kan, jalan lama kah, saya gitu kan. Dek, boleh minta tolong nggak, saya bilang gitu. Iya bang, ada apa bang, ada bilang gitu. Jalan arah ke pelabuhan mana ya? Karena rumah saja dekat pelabuhan. Perasaan kok ini jalannya berubah. Saya itu dengan kayak lugunya. Jadi teman-teman semua, saya itu
kayak gimana orang yang kebingungan. Jadi saya ngomong apa adanya sama anak tersebut, karena di hati saya kan cemas nih kalau memang nanti minimarket itu tutup, pegawainya saya pulang semua, tentunya kan saya akan kebingungan sendiri di situ kan, gak ada tempat saya bertanya kan. Jadi saya merasa kenal dia, saya bertanya sama dia. Tapi karena adik itu, seperti saya katakan tadi, adik itu masih kebingungan karena mungkin dia berpikir orang ini orang sini sendiri kok nanya rumah, kan aneh gitu kan. Terus dia oke bang, saya tunjukin, dia bilang gitu. Dia ngajak saya ke mendekatin ujung tempat parkir tuh kan, dekat trotoar dan besar, yang mana saya tadi juga saya udah di situ. Saya kan di situ waktu saya pada posisi di situ tadi, sebelum waktu sendirian tadi kan, saya melihat jalan itu remang-remang ya kan. Lampu penerang jalan yang oranye tuh, lampu jalan itu kan yang seharusnya nampak ada sedikit terang, tapi kan nggak nampak sekali, nama itu cuma remang-remang. Jalan itu kayak kabur gitu kan. Terus dia bawa saya agak dekat gitu dengan trotoar, dia langsung menunjukin saya, oh itu bang, itu jalan itu nampak simpang itu, kata dia. Di simpang itu kalau yang lurus itu juga jalan menuju arah yang tempat rumah abang, juga belok ke kanan juga sama, semua jalan menuju arah sana gitu. Lalu teman-teman saya perhatikan jalan itu nggak nampak sama sekali ya teman-teman. Yang ada ini tunjuk saya itu nggak nampak. Saya dengan yang mana dek, sama juga bertanya seperti itu. Itu loh bang, dia bilang, dia sekali itu loh bang jalan itu. Tapi saya betul-betul nggak nampak sama saat itu. Jadi karena saya masih waktu dia menunjukkan jalan itu, saya kan masih bertanya mana gitu kan. Terus dia kebetulan menepuk pundak saya gitu kan. Saya cek kan menepuk pundak gitu, dia bilang gitu kan. Itu bang, coba perhatikan abang tuh, di ujung jalan itu ada perempatan. Saya masih beruntung saat itu teman-teman, karena dengan dia menutup pundak saya tanpa saya sadari, membuat saya kayak terhentak sadar gitu. Terus pandangan saya baru nampak itu ada simpang 4, yang mana saya tahu betul kalau lurus itu jalan menuju rumah saya, cuma situ jalurnya agak sepi. Kalau yang ke kanan itu juga jalan menuju rumah saya, cuma jalurnya agak ramai karena situ masih banyak ruko dan perumahan penduduk di pinggir jalan gitu kan. Dan biasanya kalau malam itu selalu lampu terang, karena dan ada security biasanya di depan jalur itu, walaupun tiap satu blok satu security, tapi ada gitu. Dan waktu itu kan belum terlalu malam teman-teman, jadi masih walaupun tidak begitu ramai, tapi masih aktivitas masih berjalan gitu sebagian gitu kan. Jadi saya termenung kan, saya perhatikan betul kan, dia tepuk lagi pundak saya teman-teman. Iya kan bang, ingatkan itu. Saya baru bilang, oh ya dek, makasih, saya bilang gitu kan. Tadi saya kok nggak nampak, saya dengan santainya itu ngomong seperti itu sama adik itu. Jadi adik itu cuma tersenyum aja, tidak ada reaksi, dia cuma tersenyum aja. Itu sejenak kami diam, terus saya tetap memandang jalan itu kan teman-teman, karena saya untuk lebih memastikan kenapa tadi nggak nampak gitu. Terus adik itu permisi bang, saya mau nutup minimarket ini. Oh ya dek, silahkan, saya juga mau pulang, saya bilang gitu kan sama dia. Terus saya menuju ke motor, starter motor kan, terus saya keluar gitu. Nah itu, tapi saya naik motor, saya menuju keluar tuh,
tentu saya menuju ke arah ke simpang tadi teman-teman ya. Tadi itu ada satu yang juga masih mengganjal di saya, menuju ke simpang itu rasanya ada sesuatu yang berat gitu, padahal nggak seberapa jauh lah, mungkin hanya sekitar, kalau kita apa pelan aja mungkin nggak nyampe 10 menit dah sampai simpang itu. Ini nggak terlalu jauh, mungkin untuk jalan kaki agak jauh lah, tapi kalau naik motor nggak jauh gitu. Jadi terasa itu agak berat menuju sampai ke simpang itu kan. Tapi alhamdulillah sampai juga simpang itu. Waktu itu pas lampu merah. Jadi saya di deretan lampu lalu lintas itu kan saya berhenti teman-teman. Berhenti. Saya pandangi tajam tuh jalan kan. Sambil saya berpikir saya mau lurus atau belok ke kanan gitu kan. Tapi karena saya baru mengalami sesuatu hal yang membuat saya agak cemas, saya berpikir kalau saya lewat jalan lurus tentunya kan jalurnya itu sepi gitu kan, sepi. Jadi saya pikir, oh saya lewat jalur kanan aja lah, minimal di situ rame gitu kan. Terus setelah saya berpikir, adalah beberapa pengemudi yang motor dan mobil berderet dengan saya gitu kan. Jadi saya semakin agak lega kan. Memang waktu itu kan belum terlalu malam teman-teman, jam 10 itu nggak terlalu malam. Jadi lalu lintas masih agak ramai. Terus karena bisa banyak pengendara motor dan mobil, hati saya agak lega kan. Jadi saya istilahnya saya nggak jadi nih tersesat, saya pikir saya gitu kan, saya nggak tersesat dan saya bisa pulang. Itu yang membuat saya agak lega gitu kan. Setelah lampu hijau, saya bukan ambil yang lurus teman-teman, saya ambil yang jalur kanan, karena perhitungan kalau jalur kanan itu kan nggak terlalu sepi ya, jalurnya agak ramai ya. Jadi ambil sebelah kanan sampai di perkotaan tuh. Saya ingat saya ada kawan di situ kan, dia kerja di satu tempat entertain lah gitu kan. Jadi saya mampir ke situ dulu teman-teman, mampir situ. Sampai itu saya kan lega hati saya kan, ketemu teman itu kan. Terus teman saya bilang gitu, ngapain lo tumben malam-malam mampir sini nih. Iya, saya bilang gitu kan. Saya numpang dulu lah rokok, saya bilang gitu kan. Jadi saya rokok. Terus iseng-iseng saya bercerita kejadian yang saya alami itu sama teman saya. Jadi saya cerita sama teman saya, tadi saya ngalamin aneh loh waktu saya sampai minimarket dekat simpang itu. Saya tunjukin simpang yang tempat tadi saya merasa agak tersesat itu. Saya cerita, tapi saya kok kayak lupa jalan ya, kayak gitu kan. Jadi teman saya langsung nih, itulah kamu tuh kena penutup, kata teman saya itu kena penutup pandang, kata dia bilang itu. Maksudnya kayak mana? Ya kena penutup pandang. Jadi kamu tuh seakan-akan tuh yang kamu tengok tuh beda dengan kenyataannya. Iya, saya bilang gitu kan. Saya juga merasakan itu beda dengan kenyataan yang saya seharusnya saya itu tidak merasa asing gitu, tapi kenapa saya jadi asing? Kenapa saya jadi lupa? Saya bilang gitu. Terus kawan saya dengan sedih bilang gini, itulah saya bilang itu, kalau jalan malam itu ya kan jangan mampir, saya bilang gitu. Jadi kawan saya bilang gitu kan, saya bilang itu, lu ada saja, saya bilang gitu kan. Kamu gak ingat ini malam apa? Dia kawan saya bilang gitu. Enggak, saya bilang gitu. Terus kawan saya bilang, kamu harusnya ingat ini malam Jumat. Saya bilang sama kawan saya, apa hubungannya?
Ya nggak ada hubungannya sama kata kawan saya itu. Tapi kan kamu ngalamin sendiri toh. Coba kalau tadi kamu tidak mampir gitu kan, kamu lurus langsung pulang, mungkin nggak akan ngalami hal seperti itu. Saya cuma tersenyum itu teman-teman. Ya saya tidak apa, sebenarnya saya berpikir sih agak masuk logika omongan kawan saya itu ya, tapi itu kan logika dengan gaib ya. Sementara tadi saya nggak ada lihat suatu penampakan karena masih nggak terlalu malam dan nggak gelap gitu kan. cuman cuma omongan kawan saya itu saya menganggap oh mungkin bisa jadi, cuman saya tidak pernah terpikirkan ke sana. Jadi karena saya sudah merasa selamat dari area yang membuat saya lupa, dan saya merasa alhamdulillah, yang penting saya sudah lepas dari itu gitu kan. Jadi kawan saya tuh makanya lu tuh kalau berhenti jalan tuh tengok, udah mau pulang jangan mampir-mampir kalau malam Jumat tuh. Dia sebut lagi tuh malam Jumat. Jadi saya cuma mendengarkan sambil senyum. Oh ya bisa jadi, saya bilang gitu kan. Cuma hati saya tuh mungkinkah ini. Jadi saya masih ada 1,5 perjalanan lagi kan teman-teman untuk pulang kan. Karena saya kan tadi untuk menghilangkan gundah gelisah saya kan saya mampir ke tempat kawan saya dulu kan. Dengan tujuan ya setidaknya saya bisa curhat lah, bercerita. Terus saya bilang sama teman saya, jadi macam mana nih saya pulang, saya bilang gitu kan. Jadi dia ketawa gitu teman-teman. Ya pulang-pulang aja lah, kata teman saya, jawab dengan gitu kan. Jadi saya cuma menanggapinya dengan senyum. Jadi satu yang saya ingat dari kata dia, lu jangan mampir-mampir kalau udah mau pulang kan gitu. Jadi antara benar dan tidak yang ada dalam pikiran saya, tapi kejadian itu betul-betul saya alami ya kan? Dan rasanya membuat saya malu. Kenapa bikin saya malu teman-teman? Karena coba teman-teman bayangin sendiri, saya bukan seorang anak kecil ya kan, dan saya bukan dalam satu kota yang baru. Kenapa saya lupa jalan pulang? Itu kan nggak masuk akal gitu. Sesuatu yang nggak masuk akal. Tapi itulah yang saya alami teman-teman. Saya yakin ya teman-teman atau sahabat-sahabat di luar sana pasti ada yang pernah mengalami hal seperti ini. Tiba-tiba lupa jalan pulang gitu. Saya yakin dari teman-teman atau sahabat-sahabat di luar sana pasti ada yang mengalaminya. Dulu orang tua saya pernah bercerita teman-teman, ada orang yang lupa jalan pulang, itu biasanya dia kesandung akar pohon beringin. Karena zaman dulu kan banyak pohon beringin teman-teman, dan biasanya orang tuh suka main di bawah pohon kan, di bawah pohon itu kan rindang. Jadi kalau dia kesandung pohon itu dia lupa pulang. Itu cerita orang tua zaman dulu. Sementara yang saya alami tadi adalah di daerah saya itu tidak ada lagi pohon beringin besar, cuma ada 1-2 itu di daerah tertentu, misalkan di lapangan bola untuk masuk ke gor olahraga gitu, di pinggirnya itu ada itu sebagai perindang. Tapi yang saya lewati ada jalur, bukan jalur, ada tempat gor gitu kan, jadi nggak ada pohon-pohon yang besar kayak gitu. Itulah realita yang mungkin antara saya membuat percaya dan tidak, tapi saya mengalami teman-teman, saya mengalami, betul-betul mengalami. Dan saya tuangkan di video ini kan supaya teman-teman yang mungkin belum pernah mengalami, jadi saat mengalami itu kita bisa sedikit mengatur konsentrasi kita untuk supaya kita tidak betul-betul lupa arah gitu. Dan mestinya jadi kita mesti harus waktu mengalami hal seperti ini ya kita harus
konsentrasi dan coba cari solusi gitu. Jangan full kebingungan. Tentunya memang suasananya itu membuat kita kebingungan dan ketakutan yang mencekam, yang kelihatannya secara logika kita itu jadi hilang gitu. Oke teman-teman, itu kisah pengalaman saya sangat menarik, ya kan. Yang ini saya merasa lebih mencekam dari saya berjumpa dengan teman atau sahabat yang gaib. Tapi saat itu saya betul-betul dalam suasana hati yang betul-betul menyakitkan. Karena apa? Saya penuh dengan kecemasan dan mencekam, dan kayak saya itu kehilangan semuanya itu, karena kayak bisa pulang ke rumah. Oke teman-teman, semoga bisa memetik dari cerita saya ini nilai positifnya, dan jangan lupa dukung saya terus, subscribe dan like, ya kan, video saya ini, channel saya ini, sehingga saya dengan bisa lebih semangat menuangkan cerita-cerita yang saya yang lain dalam sebuah video. Dan selalu ikutin terus teman-teman ya, ikutin terus cerita-cerita saya, dan jangan lupa sahabat saya, like dan subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa pada cerita yang berikutnya. Bye bye.